Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema atau topik yang kemudian menjadi pertanyaan berbagai macam orang. Nah, saya melihat tema ini muncul di salah satu grup di Facebook ketika ada orang bertanya dengan dia mengirimkan sebuah foto, dia mengirimkan sebuah tangkapan layar dari sebuah percakapan SMS yang mengatakan bahwa dia diancam akan didatangi debt collector dan kemudian debt collectornya mengancam akan menyita barangnya. Nah, sampai sejauh mana kemudian konstruksi hukum terkait boleh atau tidaknya debt collector menyita barang dari seorang debitur, maka mari kita bahas dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, saya tidak sungkan-sungkan dan tidak bosan-bosannya mengingatkan apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa video ini, bahwa channel saya ini bisa bermanfaat buat diri Bapak Ibu dan juga bermanfaat buat orang-orang lain, maka jangan kemudian ragu untuk mengklik tanda subscribe, membunyikan lonceng, dan kemudian men-share video ini sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada pertanyaan, kemudian juga tanggapan terkait dengan topik yang kemudian kita bahas, maka jangan sungkan juga untuk menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat status Facebooknya seperti apa. Baik, setelah kita lihat status Facebook tersebut, jelas sekali di sana ada sebuah ancaman. Ada sebuah ancaman yang kemudian disampaikan melalui pesan SMS kepada si debitur. Pesannya jelas bahwa dia harus melunasi hutangnya, kemudian kalau tidak, debitur akan datang ke rumahnya, kemudian barangnya akan disita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita ditanya atau orang banyak ditanya, boleh tidak debt collector kemudian menyita barangnya debitur yang menunggak atau yang prestasi? Maka hampir semuanya akan menjawab tidak boleh. Ketika ditanya alasannya apa? Pasti alasannya sederhana sekali, karena proses sita menyita harus melalui proses pengadilan. Betul atau tidak? Betul. Tetapi kita akan menjawab kemudian permasalahan dan topik ini lebih dalam lagi. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian debt collector atau kemudian saya singkat saja DC tidak boleh kemudian menyita barang debitur yang menunggak. Beberapa hal yang kemudian harus kemudian menjadi perhatian kita adalah, nomor satu Bapak Ibu sekalian, apabila barang itu bukan jaminan daripada hutang piutang, maka barang itu tentu saja tidak boleh disita oleh. Kenapa? Karena bisa jadi barang yang disita oleh debitur yang ada di rumahnya itu belum tentu ternyata barang milik si debitur. Atau kalau kemudian si debiturnya ternyata kemudian sudah menikah, kita ingat bahwa kemudian ada yang disebut dengan harta milik bersama antara suami dan istri. Bisa dilihat ini semua di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jelas disebutkan di sana bahwa harta yang diperoleh pada masa perkawinan itu menjadi harta milik bersama. Apalagi kemudian ketika perkawinan itu memiliki yang disebut dengan prenuptial agreement atau perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan. Nah, debt collector tahu tidak atau DC tahu tidak mana barang-barang yang milik bersama, mana barang-barang yang kemudian sudah ada perjanjian pisah harta tadi, dan mana barang-barang yang dimiliki pribadi oleh si debitur yang berhutang, baik suaminya atau istrinya. Kan DC-nya tidak tahu. Bagaimana kemudian ketika DC menyita barang, ternyata itu bukan barang milik suaminya. Kalau kita contohkan suaminya lah kemudian yang menjadi orang yang memiliki hutang atau menjadi seorang debiturnya. Ternyata barang itu milik istrinya. Atau ternyata barang itu adalah milik bersama. Nah, kemudian di dalam persidangan lah kemudian di-list harta-harta yang ada yang dimiliki oleh debitur. Dilihat nanti hartanya satu persatu. Oh, ternyata harta debitur sekian. Ternyata harta debitur itu misalnya hutangnya 5 juta, harta debiturnya ternyata hanya 3 juta. Maka yang 3 juta ini kemudian bisa disita, kemudian diberikan kepada
kepada kreditur, tapi masih ada sisa 2 juta. Itu fungsi dari pengadilan. Nah, makanya kemudian karena ada potensi mengambil barang milik orang lain atau barang milik bersama tadi, karena tadi harta yang diperoleh dalam masa perkawinan itu ditetapkan sebagai harta bersama, maka bisa jadi kemudian kalau debt collector atau DC kemudian menyita barang debitur, maka si DC ini bisa dikenai pasal 362 tentang pencurian, atau apabila disertai dengan kekerasan dan ancaman, maka bisa dikenai dengan pasal 365 ayat 1 KUH pidana. Nah, ini konstruksi hukumnya sebenarnya. Jadi permasalahannya adalah barangnya ini barang milik siapa yang ada di rumah itu? Belum tentu itu semuanya barang milik debitur. Apalagi misalnya hutang piutangnya atas nama suaminya atau atas nama istrinya sendiri. Datang DC ke rumah. Kemudian udah barangnya saya sita semua. Ternyata barangnya itu adalah barang milik bersama, harta milik bersama. Atau ternyata memiliki prenuptial agreement tadi. Atau kemudian perjanjian pisah harta yang kita tidak tahu. Barangnya milik siapa ini yang ada di rumah. Nah, makanya harus hati-hati. Makanya ketika kemudian Bapak Ibu mendapat ancaman seperti ini, dan kemudian ada debt collector yang kemudian datang juga ke rumah untuk menyita barang-barang dan barang Bapak dan Ibu sekalian, pertahankan. Karena barang itu milik Bapak Ibu sekalian. Lebih baik Bapak Ibu menyampaikan kepada yang bersangkutan, kepada DC tersebut, mari kita selesaikan ini di meja hijau untuk kemudian dirunut. Mana harta saya, mana harta istri saya, dan mana yang bisa disita dari harta saya. Baru kemudian kita berusaha untuk tutupi hutang kita. Tetapi kalau dia sudah mengancam, kalau dia sudah mengambil harta kita, maka laporkan karena itu adalah hak dari Bapak Ibu sekalian. Kecuali tentu saja ada kata kecuali barang-barang itu Bapak Ibu sekalian kemudian menunggak barang-barang yang kemudian memiliki sertifikat fidusia. Nah, ini berbeda lagi. Kecuali kemudian barang itu sudah difidusiakan. Ini tentu berbeda lagi konteksnya. Makanya kalau kemudian Bapak Ibu sekalian berhutang uang tanpa ada jaminan, maka sita barang itu hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dengan argumentasi tadi. Tetapi bagaimana kalau kemudian Bapak Ibu kemudian mengkredit barang? Nah, ini harus dilihat dulu. Apakah pada saat mengkredit barang itu ada kemudian perjanjian fidusia atau tidak? Kalau tidak ada perjanjian fidusia, maka barang yang kemudian dikredit oleh Bapak Ibu sekalian tidak ada hak buat debt collector kemudian mengambil barang tersebut. Berbeda kalau kemudian barang tersebut memiliki jaminan fidusia. Nah, banyak orang kemudian keliru dalam memahami apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia. Baik, Bapak Ibu, apa itu jaminan fidusia? Saya jelaskan juga sekalian di sini. Jaminan fidusia itu seperti ini. Konkretnya seperti ini. Bahwa jaminan fidusia itu adalah memberikan kepercayaan penggunaan suatu barang tanpa memindahkan hak kepemilikan. Contoh, Bapak Ibu kredit motor. Di mana? Di leasing, misalnya. Jadi leasing beli kepada dealer motornya, kemudian diberikan kepada Bapak Ibu untuk dicicil. Nah, ketika itu ada jaminan fidusia, maka hak milik motor itu masih hak miliknya leasing. Bukan hak miliknya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hanya diberikan izin untuk menggunakan dan memakai barang tersebut sampai kemudian barang itu lunas, baru kemudian kepemilikannya berganti menjadi kepemilikan Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan kemudian mengoperkreditkan tanpa sepengetahuan pihak leasing atau menggadaikan barang tersebut. Nah, ini bisa kena kemudian dalam pasal penggelapan. Itu yang disebut dengan jaminan fidusia. Jadi kepemilikannya tidak berubah, orang hanya diberikan hak kemudian untuk menggunakan. Nah, ketika kemudian barang itu memiliki jaminan fidusia, maka debt collector boleh tidak menyita barang tersebut. Nah, selama kemudian bukti-bukti dan dia membawa sertifikat dan jaminan fidusianya secara lengkap dan jelas, maka dia bisa mengambil itu. Tetapi sebelum dia mengambil, ada beberapa step yang harus Bapak Ibu lakukan. Ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, selalu tanyakan kartu identitasnya. Yang kedua, tanyakan sertifikat profesinya dari debt collector tersebut. Kalau kemudian dari fintech, dari perusahaan pinjaman online, kita tahu ada pinjaman online yang kemudian bergerak di bidang kemudian pengkreditan barang. Seperti saya sebutkan saja, Akulaku, HCI, Kredivo, dan lain sebagainya.
Kalau dia kemudian dari pinjol, maka dia harus punya sertifikat dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau kemudian orang ini kemudian dari leasing, yang kemudian kredit motor dan kredit mobil, dia harus memiliki sertifikat dari APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Dua itu sudah, minta surat kuasanya. Surat kuasa dari siapa? Dari leasing atau dari pihak kreditur. Setelah kemudian meminta surat kuasanya, baru kemudian kita minta, Bapak bawa tidak sertifikat jaminan fidusianya atau perjanjian pinjam meminjam dan utang piutangnya. Itu harus dibawa. Kalau ternyata dia bisa menunjukkan itu semua, mau kemudian dia mau mengambil motor kita, maka dalam posisi seperti ini kita tetap harus kemudian menyerahkan motor tersebut kepada debt kolektor tersebut. Kenapa? Karena tadi posisinya motor tersebut belum menjadi milik kita. Kenapa? Karena motor tersebut difidusiakan. Kita diberikan hak pakai, tapi kepemilikan masih atas nama leasing. Ini yang kadang-kadang masyarakat salah dalam memahami apa itu fidusia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita meminjam dalam bentuk uang, jangankan yang tidak ada jaminannya, yang ada jaminannya atau agunannya pun tidak bisa serta-merta debt collector kemudian menyita agunan atau jaminan kita tersebut. Tetap harus ada proses-proses hukum yang harus ditempuh melalui putusan pengadilan. Maka oleh karena itu tetap kemudian kita berpikir rasional, berpikir jernih, kemudian selalu mencari informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan, apabila Bapak Ibu sekalian ingin keluar dari lilitan hutang, baik di dunia nyata maupun di dunia maya melalui pinjaman online, langkah yang harus dilakukan tetap jangan gali lubang tutup lubang, jangan membuat hutang baru, restrukturisasi keuangan kita, bayar hutang kita satu persatu, karena itu adalah bagian daripada itikat baik kita. Yang keempat, kemudian berusahalah kemudian kita untuk hidup hemat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.